Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, pagi, Pagi. pagi. Pagi pagi pagi. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan kali ini adalah perihal pemakaian blockchain hingga AI terhadap layanan pertanahan di bakal full digital di 2028. Mungkin langsung saja ya kita langsung ngasih pertanyaan nih, pendapat terhadap Dani Kevin Saragih. Apa sih penerapan nilai adaptif terhadap berita tersebut? Mungkin Dani bisa ngasih penjelasan. Baik, terima kasih Mas Bobi. Ya, menurut saya ini penting karena semakin majunya zaman, semakin canggihnya zaman, kita juga harus adaptif, kita juga harus maju. Ya, yang kita tahu kan ini sebagai langkah awal lah. Kita Kementerian ATM ini pakai blockchain hingga di layanan digital di 2024. Nah, sementara penerapan yang sejauh ini masih terapkan itu ya penerapan sertifikat elektronik dan pemilihan hak atas elektronik. Jadi ini penting. Jadi di 2008 kita itu bisa dikembalikan. Oke, terima kasih Dani. Optimis sekali ya, ke depan kita bakal update lah untuk layanan pertahanan kita. Mungkin yang kedua saya ingin bertanya nih kepada Jenny, apa sih peluang penerapan AI ke depannya? Kira-kira potensinya seperti apa? Baik, terima kasih Mas Bobi untuk menambahkan statement dari Bang Dani tadi ya. Pada tahun 2028 nanti, semua layanan pertanahan itu tidak hanya peralihan, pendaftaran tanah pertama kali itu, ROYA dan lain-lain bisa kita lakukan secara online, fully digital. Nah, tentunya kebijakan ini diharapkan dengan cara mengintegrasikan blockchain hingga AI. Dengan penerapan ini artinya BPN senantiasa melakukan adaptif terhadap tantangan yang terjadi. Kenapa kita harus mengadaptasikan diri dengan perkembangan yang ada? Tentu karena ada tantangan-tantangan yang senantiasa berubah. Salah satunya adalah mafia tanah. Banyak data-data pertanahan itu dengan gampang dimanipulasi, diduplikat atau disalahgunakan oleh orang lain, sehingga dengan pengintegrasian data menggunakan AI atau blockchain diharapkan kita bisa mengurangi kejadian-kejadian yang serupa di masa depan. Begitu tanggapan dari saya, Bang Bobi. Wah, keren ya, jawabannya keren. Mungkin yang ketiga nih saya mau tanya ke Fahrul. Untuk Fahrul, bagaimana sih penerapan adaptif terhadap pegawai BPN nih, khususnya generasi milenial dan generasi X, untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman saat ini, yang mana saat ini kan generasi Gen Z kan semuanya udah melek teknologi semua. Mungkin dari Farul bisa ngasih pendapat. Oke, baik, terima kasih Kak Bobi ya. Pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Jadi terkait inovasi ya, kan namanya sebuah inovasi pasti tidak selalu berjalan dengan mulus, toh pasti mungkin ada perbedaan pendapat, persepsi begitu ya, ada yang pro, ada yang kontra. Namun ya namanya kita hidup sesuai dengan perkembangan zaman toh, jadi menurut saya memang harus adaptif untuk mengadopsi inovasi yang ada. Jadi menurut saya ya, kalau terkait dengan perbedaan generasi, tentunya pertama itu kita harus memahami dulu perbedaan perspektifnya, di mana mungkin generasi yang tua itu relatif suka yang sederhana gitu, karena mereka juga dilahirkan dari kesederhanaan juga ya, belum banyak teknologi berkembang. Sedangkan untuk yang muda ya memang cenderung lebih digital sekarang, karena memang mereka juga tumbuh dengan bersamaan dengan perkembangan teknologi. Lalu menurut saya juga ya, dari hal tersebut ya, dari perbedaan perspektif tersebut, mungkin kita juga perlu adakan pengembangan pendekatan pelatihan yang berbeda. Jadi mungkin ada treatment khusus sih untuk yang generasi X misalnya, bagaimana nanti inovasi itu bisa diterapkan gitu. Jadi harus ada pendekatan pelatihan yang berbeda sesuai dengan masing-masing generasi. Mungkin itu saja sih dari saya untuk Kak Bobi. Terima kasih. Oke, terima kasih Farul. Yang saya tangkap di sini berarti untuk menyamakan satu persepsi ini, untuk generasi X sama generasi Y dilakukan pelatihan lah ya, biar bisa mengikuti perkembangan zaman ya.
Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, ini saya melihat kalau untuk Nugroho, bagaimana sih penerapan adaptif terhadap satker atau kantor pertanahannya saat ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Terima kasih Mas. Jadi menurut saya penerapan sikap adaptif di kantor pertanahan saya itu ada beberapa sih sebenarnya. Salah satunya itu adalah penyesuaian terhadap peralihan sertifikat elektronik. Terus ada juga penyesuaian terhadap aturan-aturan baru yang biasanya dikeluarkan di awal-awal tahun. Dan ada juga kan sekarang kita harus menyesuaikan diri terhadap rekan kerja yang baru yang terkena kebijakan rotasi dari kementerian juga. Itu juga salah satu sikap adaptif kita terhadap rekan kerja. Jadi kemampuan kita sebagai ASN untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan sistem dan kebijakan dan kebutuhan masyarakat dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan pertanahan serta nilai-nilai ASN yang berakhlak. Itu Bang. Oke, terima kasih pendapatnya Nugroho. Mungkin dari kesimpulan ini ya, saya ngambil satu pesan nih, satu quote lah dari Charles Darwin, yaitu bukan yang terkuat atau terpintar yang bertahan, melainkan yang paling mampu beradaptasilah yang akan bertahan. Nah, mungkin itulah ya kata-kata dari Mantap. Charles Darwin, teori evolusi. Oke, Menyala. kita untuk mengakhiri sesi ini, saya ucapkan terima kasih